A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat, mahasiswa ITKES WHE, selamat sore, ayyuhal mukminun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, pada kesempatan sore kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang subtema bahwa Quran itu mengenal bahasa Quran ya, mengenal bahasa Quran. Bahwa di dalam Al-Quran itu banyak menggunakan istilah atau bahasa-bahasa. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa di dalam Quran itu ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasabihat, ya. Nah, yang sekarang yang kedua bahwa bahasa Al-Quran itu bahasa tamsil. Jadi Quran itu menggunakan bahasa tamsil atau bahasa amsal namanya. Apa itu tamsil, apa itu amsal? Nah, kita lihat ayatnya dulu ya. Surat 18:54. Sebelum share ayatnya. Sudah muncul ayatnya? Masih loading. Nah, ini sudah. Um, Masih loading? Sudah. Saya baca Ya, dulu ya. oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 18 Al-Kahfi ayat 54. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani linnasi min kulli mathalin. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Bermacam-macam perumpamaan dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Nah, ini yang kedua. Bahwa di dalam Al-Quran itu banyak perumpamaan. Atau dengan kata lain bahwa bahasa Quran itu bahasa perumpamaan gitu ya. Kenapa harus pakai perumpamaan? Ya, kenapa tidak terus terang saja? Apa artinya amsal? Ini Arabnya kan amsal atau masal ya. Min kulli mathalin. Sekali. Masal itu artinya perumpamaan. Nanti kadang-kadang menggunakan kalimat jamak jadi amsal. Ya, amsal atau masal. Karena ini masalahnya tunggal pakai kuli. Kuli itu berarti setiap atau semua atau macam-macam gitu ya. Nah, kita lihat ayat yang lain misalnya. Atau gini, apa artinya masal? Bukan masal dalam bahasa Indonesia ya. Misalnya ada hitanan masal, bukan masal itu. Masal dalam bahasa Arab artinya menyerupakan, artinya menggambarkan, artinya memainkan. Masal juga artinya peribahasa, persamaan. Masal juga berarti memperjelas gitu ya. Nah, di dalam Quran itu banyak perumpamaan atau bahasa Quran banyak menggunakan bahasa masal atau bahasa amsal. Jadi bahasa yang menyerupakan sesuatu atau menggambarkan sesuatu
atau istilahnya peribahasa. Peribahasa untuk menjelaskan sesuatu. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada peribahasa maksud hati memeluk gunung. Apa daya gunungnya meletus misalnya. Kan nggak bisa dipeluk. Ya Apa itu kan. daya tanganku pendek. Nah, itu namanya perumpamaan. Itu namanya peribahasa. Nggak ada rotan, akar pun jadi. Itu peribahasa. Bukan lagi benar-benar nerangin rotan gitu kan. Tapi ada sesuatu yang diserupakan dengan rotan dan akar tadi. Ya, itu gambaran umumnya. Nah, Quran itu bahasanya bahasa masal, bahasa perumpamaan. Berarti menjelaskan sesuatu atau menggambarkan sesuatu. Suatu. Untuk menggambarkan sesuatu yang tidak mungkin digapai. Maka digunakan bahasa, peribahasa gitu kan. Maka digunakan peribahasa. Maksud hati memeluk gunung gitu. Apa daya tangan tak sampai. Sampai. Apakah benar-benar mau meluk gunung gitu? Bukan. Tapi itu hanya peribahasa mengungkapkan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Lakukan. Itu bisa sampai sini paham ya? Maksudnya perumpamaan itu gitu. Nah, Quran menggunakan bahasa masal atau bahasa amsal agar manusia berpikir. Agar manusia berpikir. 5921. Bentar. Eh, 5921. Eh, barusan hilang dulu ya bentar. Udah keluar lagi belum, Pak? Udah. Nah, coba dia baca lagi. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Nah, kenapa perumpamaan itu dibuat? Agar Lau berpikir. anzalna agar mereka berpikir. Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khosyian mutasoddian min khosyatillah watil kal amsalu. Nah, amsal ya. Kalau tadi kan masal pakai kuli masalin. Kalau ini tanpa kuli jadi amsal jamak ya. Watil kal amsal dan amsal itu dibuat bagi manusia agar manusia berpikir. Ya seperti tadi ketika kita mendengar kalimat apa? Maksud hati memeluk gunung. Apa daya gunungnya meletus. Maksudnya apa tuh? Ya supaya mikir gitu. Nah, ada nggak peribahasa lain di daerah Kalimantan, di Samarinda ada nggak ungkapan dalam peribahasa bahasa daerahnya apa? Ada nggak contohnya? Halo? Apa nak? Coba nak cari anu Coba anu bahasa cari bahasa peribahasa di daerah Kalimantan Samarinda yang peribahasa menerangkan sesuatu apa contohnya? Ada nggak? Coba cari. lupa apa ai. Hmm? Kurang tahu kan. Apa contohnya? Halo? Sayangnya saya orang Jawa jadi nggak tahu. Ya apa aja cari atau contoh bahasa lain, peribahasa yang lain gitu. Coba cari mahasiswa cari peribahasa. Kan banyak peribahasa dalam bahasa Indonesia kan banyak ya. Nggak Halo? lurus bahasa Indonesianya. Ini bahasa Indonesia nggak lulus nih. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke Ah, panjang. Gitu. nah, itu benar-benar berakit apa benar-benar berenang itu? Bisa benar-benar. Ya, bisa beneran berakit atau itu hanya sebuah
Peribahasa. Nah, gitu ya. Ya, Halo. ya, ya, ya. Al-Quran itu menggunakan banyak peribahasa. Atau dalam Quran itu banyak Sama. perumpamaan. Dan perumpamaan itu diulang-ulang. Ulang Tetapi kebanyakan manusia tadi nggak suka, membantah. bantah. Ya namanya berakit-rakit ke hulu berenang kemudian yang benar-benar berenang gitu. Benar-benar berakit-rakit. Itu Hmm. peribahasa bro, peribahasa. Bukan beneran berakit ya gitu. Nah, banyak orang yang memaknai Quran bener-bener gitu, bukan perumpamaan Sama. gitu. Oke? Ya. Nah, berikutnya, kenapa harus pakai perumpamaan? Agar tadi apa? Agar manusia Berpikir. berpikir. Nah, sehingga tidak semua orang bisa memahami Al-Quran. Untuk bisa memahami bahwa Quran itu bahasa perumpamaan harus punya ilmu. Ya tadi kalau bahasa Indonesianya nggak lulus, pas dikasih peribahasa nggak ngerti. Ya kalau berakit-rakit lu bener-bener naik rakit gitu. Berenang ke tepian bener-bener berenang sampai tepi gitu. Itu perumpamaan neng gitu. Nggak ada rotan akar pun jadi. Akhirnya dia ke kebun nyari apa? Nyari akar. Ini perumpamaan ya. Misalnya di kelas nggak ada dosennya, yang ada asisten. Tetap belajar nggak kira-kira? Misal, misalnya Tetap satu ketika, belajar. itu apa peribahasanya? Tidak ada rotan, Terjadi. Akar pun akar jadi. pun jadi. Nggak ada dosen, ya asisten juga nggak apa-apa gitu kan? Nah, itu Ya, ungkapan Ustaz. peribahasa namanya. Nah, sehingga yang bisa mengetahui, bisa memahami bahwa Quran itu adalah perumpamaan hanya orang yang berilmu, yang belajar gitu. Nah, 2943 ya. Surat 29 ayatnya 43. Ya, lanjut Tuh. anak-anak mahasiswa. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Dan tiada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Watil kal amsalu nadribuha linnas. Watil kal amsalu nadribuha linnas. Wama yaqiluha ilal alimun. Dan amsal itu dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia. Dan tiada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Yakilu itu artinya membuat atau mengambil sebuah kesimpulan. Wama yakiluha. Dan tidaklah berakal kecuali orang yang berilmu. Berakal, akal dari kata akola artinya simpul. Berakal artinya bisa mengambil kesimpulan. Artinya paham tuh ya. Dan tidak bisa memahaminya dan bisa mengambil kesimpulannya kecuali orang-orang yang berilmu. Gitu ya. Jadi untuk bisa mengambil pelajaran, bisa membuat kesimpulan dari peribahasa tadi harus punya ilmu. Ya, gitu ya. Halo. Nah, sehingga karena Quran itu banyak tamsil, karena Quran itu menggunakan bahasa perumpamaan, ada nggak yang tersesat? Banyak. Halo, banyak. Ya, Ada, ada Ustaz, nggak yang banyak. dapat petunjuk? Ada nggak dapat petunjuk? Sedikit sekali. Coba lihat ayatnya surat 226. 226. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka.
Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tiada yang sesat, yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Ya, karena Quran itu banyak perumpamaan, sehingga ada orang yang disesatkan Fasik. Allah. Ya, tersesat. Kan tadi nggak punya ilmunya Ilmu. sih. Bilangin mesti punya ilmu. Ya, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan Perumpamaan. berupa nyamuk atau lebih rendah dari itu. Ya, terus adapun orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan Allah. mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apakah maksud Allah membuat Perumpamaan. perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak. Dengan perumpamaan itu banyak orang-orang yang disesatkan Allah. Allah. Dan dengan perumpamaan itu juga banyak yang diberi petunjuk. Petunjuk. Nah ini, jadi gitu ya. Jadi Quran itu banyak perumpamaan. Perumpamaan. Nah, tidak ada yang bisa mengambil pelajaran tadi kecuali orang yang berakal atau orang yang berilmu. Karena nggak berilmu jadi fasik. Karena fasik akhirnya dia tidak dapat petunjuk Sesat. gitu kan. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Belum. Ya, Lanjut. Ya. Lanjut ya. Lanjut. Nah, kita kita diperintahkan untuk memperhatikan perumpamaan. Contoh, ini contoh perumpamaan ya. Suratnya 2273. Surat 2273. Halo? Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-sekali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Hai manusia telah dibuat perumpamaan. Ya ayuhan nasu duriba mathalun. Hai manusia telah dibuat perumpamaan. Maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Ya, jadi kita diperintahkan untuk menyimak bahwa Quran itu bahasanya bahasa perumpamaan, gitu ya. Nah, kita lihat yang lain ayatnya. Ah, karena perumpamaan dalam Quran itu diulang-ulang ya. Jadi perumpamaan dalam Quran itu diulang-ulang. Nah, kita lihat misalnya 17:89. 17 ayatnya 89. Ya, lanjut. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini tiap-tiap macam perumpamaan. Tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkarinya. Nah, jadi Quran itu
mengulang-ulang perumpamaan, tapi kebanyakan manusia mengingkari. Kalau mengingkari dapat petunjuk nggak? Nggak. Nah, Tidak. tadi tadi tujuan perumpamaan agar manusia apa tadi? Agar berpikir. Agar manusia berpikir. Yang bisa memahaminya siapa? Orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Ya, kita lihat lagi ayat yang lain. Ah, apa istilahnya? Jadi perumpamaan karena Quran itu perumpamaan, maka banyak orang yang tersesat dan juga banyak orang yang dapat petunjuk. Petunjuk. Nah, misalnya ini contoh contoh perumpamaan ya, misalnya. Suratnya 55, surat 55 ayatnya 14 contoh. 55 ayatnya 14. Hmm. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Tembikar bukan manusia itu. Manusia itu tembikar bukan? Bukan. Bukan. Tapi seperti Tembikar. seperti tembikar. Ini perumpamaan. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Jadi dengan tembikar kita temenan bukan? Tembikar dari apa tembikar? Tanah kering. Dari tanah kering. Manusia dari apa? Tanah kering. Tanah. Teman. Ya. Nah, kalau tembikar bisa bergerak nggak? Tembikar bisa gerak nggak tembikar? Tidak. Bisa dengar nggak tembikar? Tidak. Nah, bisa lihat, Tidak. bisa ngomong. Nah, kalau ada mahasiswa ITKES, kerjaannya mager, diem aja. Ya, nggak mau denger, nggak mau lihat, nggak mau ngomong, nggak mau mikir apa namanya. Tembikar. Udah tembikar. Ya, duduk bareng sama apa? Sama Guci aja, udah diem aja sama Guci itu. Ya, Sama. sama-sama tembikar. Iya, ya begitu kan perumpamaan. Karena Quran banyak perumpamaan ya. Contoh lain. Contoh lain ya. 20 ayatnya 10 sampai 14. Dari 9, 9. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Udah sampai belum? Sudah. Nah, gimana cerita? Gimana kisahnya? Kisahnya gimana? Nabi. Iya. Kisahnya gimana? Kisahnya gimana kisahnya? Ya, udah lanjut kisahnya berikutnya. Nih kisahnya. Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Oke. Terus cerita berikutnya apa? Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, "Hai Musa." Hai Musa, yang panggil siapa? Musa dipanggil oleh siapa? Musa dipanggil oleh siapa? Halo? Yang manggil Musa siapa?
Lanjut. Sesungguhnya aku ini. Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci. Oke, 2. jadi ceritanya Musa lihat apa? Lihat api. Dan Allah. Lihat api. Coba mundur lagi, mundur lagi. Musa lihat apa? Musa ceritanya. Lihat api. Lihat api, Pak. Ah, Musa lihat api. Api. Terus Musa kemana? Habis itu. Musa lihat api. Nah, terus setelah lihat api, Musa kemana? Ngapain? Tinggal. Menuju ke arah api. Pergi ke arah api. Datang ke tempat Api. api itu. Nah, ketika sampai di tempat api, Musa diapain? Dipanggil. Panggil oleh Api. api apa oleh Tuhan? Oleh Tuhan. Benar, Tuhan apa api? Tuhan. Kan Musa lihat api, bukan lihat Tuhan. Nah, ya. Ini perumpamaan. Berarti api adalah perumpamaan gitu ya. Apakah Tuhan itu api? Tidak. Bukan. Apakah api itu Tuhan? Nah, api itu perumpamaan apa? Ada mahasiswa, ceramah, orasi, demo, berapi-api. Nah, berapi-api itu kebakaran apa gimana tuh? Berapi itu gimana? Nah, bersemangat. Ya, kalau api asmara, asmaranya terbakar. Semangat. Semangat juga, berapi-api. Api asmara, menggebu-gebu ya. Jadi api itu perumpamaan. Semangat yang menyala-nyala gitu ya. Semangatnya atau berkobar-kobar, semangat gitu. Ini perumpamaannya gitu. Jadi Quran itu banyak perumpamaan. Ya, contoh perumpamaan lain. Ini contoh perumpamaan lain. Surat 2, 261. Surat 2, 261. Perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir, sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha lunas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti kamasal. Masal itu seumpama. Seumpama dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Menumbuhkan 7 bulir. Tiap bulir 100 biji. Ya, jadi berapa? Satu bulir jadi 700. Kira-kira ini lagi cerita apa ini ayat ini? Halo? Nafkah. Perumpamaan nafkah itu seperti satu bulir. Satu bulir serupa dengan apa menumbuhkan 7. Tiap bulir keluar 100 biji. Ini ayat sedang memberi umpama apa nih?
Halo. balasan orang bernafkah. Ini kan perumpamaan nafkah, jadi sedang menceritakan apa nih ayat? Nafkah dijadikan perumpamaan gitu. Ini perumpamaan tentang apa ini? Sedekah. Nafkah. Nah, ini ya, mahasiswa ITKES kalau sudah lulus mau ngapain? Ya. Mau kerja. Kerja apa di mana? Rumah sakit. Nah, kerja di rumah sakit. Sakit. Nih, Amin. nah, berarti kira-kira ada nggak yang setelah lulus dari ITKES terus dia bisnis? Ada. Nih, bisnis apa? Kelapa sawit. Hah? Kelapa sawit. Amin. Amin. Bisnis apa? Kalimantan. Bisnis alat kesehatan. Kesehatan. Iya, ya. Nah, kira-kira untuk mulai bisnis alat kesehatan butuh modal berapa? Paling kecil, paling kecil. 100 juta. Wah, kegedean tuh 100 juta mah. Contoh, contoh, enggak, contoh apa alat kesehatan apa contohnya? Pinset. Hah? Speed. Speed. Speed itu buat apa? Buat apa speed itu? Push. Buat itu harganya berapa tuh? 100 ke 200. Ya? Berapa harganya? Berapa harganya itu? 15 apa? Ribu. Nah, kalau 100 juta kan kebanyakan. Punya uang 15 ribu. Nah, dibeliin apa tadi? Speed. Namanya speed. Namanya apa namanya? Hah? Gimana tulisannya? Tulisannya gimana? Sepet. 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 Ya. Speed. Itu harga dari pabriknya berapa? Dari pabriknya berapa? Berapa? 1 biji 15.000. Hah? Dari pabrik mungkin 1.000 kan? Dari pabrik mah 1.000 lah. Jadi 1.000 dibulatkan jadi 1.000 ya. Punya uang 1.000. Beli sepet. Dijual 15.000. Ya, dapat untung berapa tuh? Halo? 14.000. 14.000. Yang 14.000 dibeliin lagi sepet 14 biji. Jadi berapa untungnya sekarang? Halo? Kan harga sepet 1.000. Kita punya uang 1.000 beli sepet. Dijual 15.000. Untungnya 14.000. Nah, 14.000 dibeliin lagi sepet dapat berapa? 306. Dapat 14 biji. 14 biji dijual 15.000 lagi. Berapa? Hah? 15. 225. Berapa? 225. 225.000. Ya. Nah, dibeliin sepet lagi. Berapa biji sekarang? Jadi banyak. Nah, jadi ayat ini lagi cerita bisnis. Benar. Jadi yang namanya bisnis itu harus untung. Itu Modal 1 jadi 700. Satu ya, 1 bukan 100. Modal 1 harus jadi 700. 700.
Kenapa awalnya satu? Satu jadi 7 butir. Satu bulir 100 biji. Kalau kita punya perusahaan satu. Sekarang nih, besok harus jadi berapa besok? Kalau nggak bisa 700, 10. Kalau nggak 70. bisa jadi 10, minimal jadi dua. Nanti Itkes buka cabang. Di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan mana lagi. Buka cabang lagi di Jawa, di Sumatera, di Madura, itu namanya bisnis. Satu harus jadi 700. Kalau nggak bisa jadi 700, minimal 10. Nggak bisa jadi 10, minimal satu jadi dua. Jangan yang satu aja hilang bangkrut gitu. Iya, modal 10 100 juta, modalnya malah habis, modalnya boro-boro nambah. Itu bukan bisnis namanya. Jadi ayat ini sebetulnya motivasi buat kita supaya mau dan bisa mengembangkan modal. Ya, modal satu jadi berapa? Jadi 7. Ya, dari 7 keluar 100 keuntungannya. Jadi satu jadi 700. Ya, di Samarinda ada nggak itu minimarket yang mereknya Juli Maret, April Maret gitu? Ada. Pernah ngitung nggak di Indonesia ada berapa itu? Yang Maret-Maret itu tuh. Ya, banyak. Banyak. Awalnya banyak apa satu awalnya tuh? Awalnya satu. Awalnya cuma satu. Dua jadi empat jadi 8. Sekarang wah udah 700 mungkin lebih. Nah, bisnis tuh kayak gitu. Jadi tidak perlu gede, tapi nggak lama langsung bangkrut gitu. Bisnis tuh kecil, kecil, kecil tapi banyak gitu. Nah, juga memberikan pelajaran kalau ngambil untung jangan banyak banyak. Jangan langsung gede gitu. Kecil tapi sering, kecil tapi banyak gitu. Nah, kadang-kadang kita ini kalau bisnis pengen langsung dapat untung gede. Akhirnya orang kapok beli lagi ya. Untung dikit tapi sering gitu. Kan jadi lebih lebih banyak. Ya. Halo? Jadi Quran itu banyak menggunakan bahasa perumpamaan. Ayat ini juga sedang bercerita sebuah perumpamaan. Kalau bisnis harus untung. Tapi ngambil untungnya jangan langsung gede. Kecil tapi mayang terus banyak tuh gitu ya. Nah gitu. Ini perumpamaan orang yang mau mengembangkan hartanya. Contoh perumpamaan lain ya. Contoh perumpamaan lain. Surat 2, 223. Ini contoh. Yud. Istri-istrimu, Bismillahirrahmanirrahim. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datanglah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Nah, ini lagi cerita apa nih? Bukan Cocok beneran tanam. kan? Lagi, ya? Bercocok tanam. Lagi cerita bercocok. Kan langsung ke situ. Ini perumpamaan. Istrimu seperti tanah. Nisa hukum arsulakum. Nisamu seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Nisa itu gini. Di sini ada perempuan nggak? Nah, ada wanita nggak di sini? Ada. Oke, punya istri nggak wanita? Tidak.
Nisa itu di dalam diri kita adalah pikiran. Loh, ya. Para wanita di sini punya pikiran nggak? Punya. Punya. Suka mikir nggak? Suka. Ya, banyak pikiran nggak? Banyak. Boleh nggak banyak istri? Tidak. Jadi boleh nggak banyak pikiran? Nggak boleh. Nggak boleh banyak pikiran. Ya, perintahnya harus mikir, bukan banyak pikiran. Sama nggak orang yang berpikir sama orang yang banyak pikiran? Beda. Orang yang banyak pikiran gimana? Pusing. Nah, makanya jangan banyak istrinya, nanti jadi pusing. Istri mah satu ya. Perintahnya harus berpikir, bukan banyak. Perintahnya kita harus bukan banyak pikiran. Nah, nisa itu adalah di dalam diri kita pikiran. Ya, nisamu seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Nah, gimana caranya? Apa maksudnya bercocok tanam di dalam pikiran kita? Kalau kita punya tanah, lalu tanah itu digarap, bisa menghasilkan sesuatu nggak? Bisa. Nah, kita disuruh berpikir. Alat atau tempat berpikir di mana? Yang kita berpikir di mana? Tempat mikir apa? Tempat mikir. Di mana? Otak. Di otak. Otak itu tempat kita bercocok tanam. Kan nisa itu seperti tanah tempat bercocok tanam, betul nggak? Nah, karena nisa itu pikiran, maka kita diperintahkan harus berpikir. Pikir berarti menggunakan apa? Otak. Nah, dari mana mulainya berpikir? Dari mana kita mulainya bercocok tanam? Ayo. Gini, dari mana kita mulai berpikir? Dari apa dulu? Bibir. Hah? Halo? Halo? Halo. Ya, kan ceritanya kamu datangilah tempat bercocok tanammu bagaimana saja kamu kehendaki. Nah, jadi untuk berpikir itu harus ada mulainya tuh. Dari mana kita mulai berpikir? Dari mana mulainya? Dari mana saja ya? Dari pertanyaan. Berpikir itu mulai dari pertanyaan. Apa pertanyaannya? Supaya kita mikir, apa pertanyaannya? Apa tuh pertanyaan bukan? Siapa? Bagaimana? Itulah namanya proses berpikir. Dari mana saja kamu kehendaki, yang penting mikir. Supaya mikir, cari pertanyaan. Apa pertanyaannya? Terserah apa aja. Apa? Siapa? Mengapa? Gimana? Kapan? Untuk apa?
Ada berapa pertanyaan? Ada berapa? Hah? Tambah satu A. 6 apa 7? 6. Nah, mulailah kita berpikir dari mana saja. Halo? Nah, misalnya nanti lulus kuliah nih, ingin nyari kerja. Nah, kudu mikir nggak? Nah, apa pikirannya? Apa mikirnya? Saya mau kerja. Saya mau kerja apa? Itu kan apa? Terus kerjanya di mana? Bosnya siapa? Nah, itu kan pertanyaan kan? Nah, gajinya berapa? Nah, kita diperintahkan untuk terus melakukan proses berpikir. Itu namanya perumpamaan. Istrimu seperti tanah, tempat kamu bercocok tanam. Yang kebayang cocok tanam lagi. Bukan, ini perumpamaan, Neng. Ya, ini perumpamaan. Setiap orang punya istri. Istri itu adalah pikiran. Makanya istrimu adalah pakaianmu, kamu pakaiannya. Orang yang tidak pernah mau mikir, nggak mau mikir, namanya apa? Nggak pakai pakaian. ODGJ. ODGJ maunya pakai baju apa enggak? Artinya apa? Orang yang nggak punya pikiran, orang yang nggak pernah mau berpikir, berarti sama dengan Nah, begitu. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa jadi manusia harus mau berpikir. Itu. Dari mana mulainya? Dari mana aja terserah. Dari 6 pertanyaan tadi. 6 pertanyaan apa 7 tuh? 7 harusnya sih, bukan 6. Ya, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu. Nah, jadi sebetulnya proses berpikir itu adalah amal, perbuatan yang baik. Makanya sebelum berbuat dipikir-pikir dulu apa manfaatnya gitu ya, apa untung ruginya. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira kepada orang yang beriman. Jadi ayat ini juga perumpamaan. Bukan lagi cerita benar-benar cocok tanam ya. Halo. Iya, gitu. Perumpamaan juga gitu. Kita ini disuruh mikir, dari mana aja mulainya mikir. Yang penting jangan kayak ODGJ tadi malas mikir. Halo, sampai sini oke? Ada pertanyaan? Perumpamaan dalam Quran itu banyak nih ya, banyak. Perumpamaan orang beramal tapi ria. Itu seperti tanah di atas batu, terus kena hujan angin, bersih, nggak ada. Di dalam Quran itu banyak perumpamaan. Ya, banyak perumpamaan. Perumpamaan orang-orang kafir, perumpamaan orang-orang yang mengolok-olok, perumpamaan orang munafik, perumpamaan orang yang berquran, banyak nih perumpamaan dalam Quran itu ya. Gitu. Banyak sekali perumpamaan dalam Quran. Ini contohnya gini, ya. Sebanyak apa sih perumpamaan itu dalam Quran? Sebanyak apa? Ini kan di sini coba lihat. Di sini ada fasilitas ya. Fasilitas pencari. Nah, kita tulis perumpamaan. Nih, perumpamaan coba lihat. Ada berapa setidaknya? 44 ayat. Nah, perumpamaan itu seperti
Coba lihat seperti ada berapa? Ada berapa ayat? 141, yang tadi 44. Jadi setidaknya ada 141 tambah 44 jadi berapa? 185. Iya, setidaknya ada 141 ayat yang bercerita perumpamaan. Perumpamaan tuh perumpamaan banyak di perumpamaan itu. Ya, setidaknya begitu. Di Quran itu mengulang-ulang bermacam-macam perumpamaan. Bahkan di dalam setiap ayat mengandung perumpamaan. Min kulli masalin. Di dalam setiap ayat Quran mengandung makna perumpamaan. Perumpamaan langit, perumpamaan bumi, perumpamaan banyak seterusnya gitu. Ya. Nah, kemudian bahasa yang ketiga apa? Tanya dulu, Ada Tat. ya? Tanya dulu. Oke, siap. Biar anak-anak juga berkembang. Jadi tadi di surat 200 huruf tadi bahwa istrimu adalah tempat bercocok tanam. Nah, sekarang penjelasannya bahwa istri itu adalah pikiran, itu diambil dari mana, Tat? Nah, istri kenapa itu pikiran? Nisa itu dari kata nasia. Nasia itu artinya lupa. Emang laki-laki nggak pernah lupa? Halo? Pelupa. Lupa, kelupaan, pelupa itu nisa, Pak. Jadi nisa itu dari kata nasia, artinya lupa. Nasaa, lupa. Atau sifat pelupa. Nah, sifat pelupa itu pikiran. Pikiran kita kadang-kadang suka lupa. Nah, sehingga nisa itu pasangan. Nisa itu kan pasangannya Rijal. Nisa itu pasangannya Rijal. Kalau Rijal kuat, Nisa itu artinya lemah. Jadi lemah atau lembut. Rijal itu kasar, Nisa itu lembut gitu, Pak. Kalau Rijal itu kuat, Nisa itu lemah. Karena pasangan dari Nisa adalah Rijal. Ya, sehingga setiap orang punya sifat. Punya sifat keras, punya sifat lemah, punya sifat kasar, punya sifat lembut. Misalnya gini, suami atau laki-laki ada lupanya nggak? Ada lupanya. Istri ada lupanya nggak? Ya, kalau sama uang nggak pernah lupa. Ya. Gitu. Jadi ini ada makna metafora, nanti dilihat akar katanya, Pak. Ya, Nisa itu asal akar katanya apa? Nisa itu secara bahasa dari kata nasa'a. Nasa'a itu artinya bisa istri, bisa hawa, bisa kantong, bisa karung, artinya Pak. Nasa'a itu juga bisa berarti apa namanya itu? Pameran, pasar malam, eksposisi gitu. Itu artinya nasa'a. Nasa'a juga berarti lupa gitu. Untuk menyimpan sesuatu. Walaupun secara umum nisa berarti wanita. Ya, selain wanita istri, hawa, kantong, karung, koper, apalagi apa namanya pameran gitu. Itu juga istri. Nisa artinya, Pak. Nah, sehingga istri dipasangkan dengan suami atau rijal dipasangkan dengan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Artinya apa? Yang kuat harus melindungi yang lemah. Yang kuat harus melindungi yang lemah. Yang lembut di dalam, yang kasar di luar gitu. Nah, karena Quran ini banyak perumpamaan, ya berarti setiap ayat mengandung makna perumpamaan.
perumpamaan. Nah, di ayat yang lain istrimu seperti pakaianmu gitu. Contohnya nih. Contoh. Surat 2, 1, 8, 7. Ini ada kata-kata apa nih? Contoh ya yang seperti Nita lagi. Halo? Yuk nak, baca nak. Bapaknya nggak bawa kacamata. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurlah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri tikap dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Ya, kan tadi contohnya apa? Contoh peribahasa itu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Peribahasa itu bisa diartikan sebenarnya, juga bisa diartikan perumpamaan. Berakit-rakit ke hulu. Ada orang yang naik rakit sampai ke hulu. Ada orang yang berenang sampai ke tepian. Tetapi ketika kita berkata berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, apakah sedang bercerita orang naik rakit? Atau lagi cerita orang lagi berenang nih? Halo? Tidak. Nah, itu adalah ungkapan peribahasa. Dihalalkan bagimu malam hari bulan puasa bercampur dengan istrimu. Lagi puasa boleh nggak bercampur dengan istri? Lagi puasa. Malam hari puasa nggak? Tidak. Nah, apa ini perumpamaan apa nih? Awal lagi puasa, awal lagi puasa. Ini puasanya belum terangin ya? Jangan cerita puasanya deh, gini aja. Belum. Belum nanti kacau. Dihalalkan bagimu malam hari bulan puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, kamu pun pakaian bagi mereka. Pak Mujito kemana-mana, istrinya nemplok nggak? Enggak sih. Namanya pakaian itu dipakai bukan? Pakai. Dipakai. Emang kemana-mana istrinya nemplok di punggung gitu? Ya sih kalau pakaian. Kan ayatnya, Pak, mereka pakaian bagimu, kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian di sini benar-benar baju dipakai gitu nemplok di badan kita atau perumpama nih. Perumpamaan lah. Nah, gitu. Istrimu itu seperti pakaianmu. Kamu pakaian bagi mereka. Namanya pakaian kemana-mana dibawa nggak? Ya, Dipakai namanya. dipakai. Boleh nggak? Boleh nggak pakaian itu dilepasin? Kita pergi nggak berpakaian? ODGC. Nah, ODGJ tadi. Nah, artinya gini, kemanapun kita pergi, pikiran tetap dibawa nggak? Iya, Nah, kemanapun kita pergi, kemanapun, dimanapun, kapanpun, itu pikiran tetap dipakai. pakai. Kuliah, mikir nggak? Iya, Mikir. Kerja, mikir nggak? Mikir. Bisnis, kudu mikir. Di jalan, kudu mikir. Dimanapun, itu si istri, jangan dilepasin. Karena istri itu pakaianmu, kamu pun pakaian bagi mereka. Kalau kamu nggak punya pakaian, kemana-mana telanjang, ODGJ berarti.
Ya, makanya kemana-mana tetap harus mikir, pikiran harus tetap dipakai. Namanya pakaian. Ya, pikiran itu pakaian, bukan pajangan. Halo? Ya, berarti ayat ini juga mengandung perumpamaan gitu. Istri pakaianmu, kamu pakaian istrimu. Namanya pakaian ya dipakai kemana-mana gitu. Ya, kalau lagi nulis, lagi bikin skripsi, bikin tesis, kudu mikir nggak? Mikir. Boleh nggak mikir? Boleh lagi istirahat. Istirahat boleh. Nggak mikir dulu ya. Hmm. Nah, ujungnya ada kalimat apa? Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Jadi apa yang kita pikirkan itu harus sampai ketemu buahnya. Jawabannya apa ya? Setiap pertanyaan harus sampai ketemu jawabannya. Kalau udah ketemu jawabannya, makanlah dan minumlah. Artinya diserap, dicerna. Sampai jelas benang putih, benang hitam. Sampai jelas mana benar, mana salah. Sampai jelas mana batil, mana hak gitu. Yaitu fajar. Fajar itu dong. Dong itu aha, learning. Aha gitu. Namanya fajar. Oh, nah udah fajar berarti. Ya, kalau kita nggak pernah mikir, ketemu fajar nggak? Nggak. Enggak lah, orang nggak mau mikir. Nah, itu ini juga ayat perumpamaan. Itu, Pak. Nisa itu begitu. Ya, baik. Masih ada 5 menit lagi. Halo? Anak-anak, Ayo. Mau mikir apa banyak pikiran nih? Ini lagi pada banyak pikiran kayaknya nih. Itu sih kebanyakan istri begitu tuh. Banyak pikiran tuh. Jadi nggak bisa mikir kan? Kalau banyak pikiran jadi nggak bisa mikir. Iya, makanya istri satu aja. Halo? Aku nanya, ayo pertanyaan, ayo. 5 menit lagi nih. Soalnya jam setengah 5 mau ada kelas lagi. Setengah 5 di Jakarta ya. ini sini Halo? iya 17.25 sih. Hmm. Ini contoh satu Kalau lagi ya. Nggak ada yang nanya. Ini contoh. Contoh ya. Ada nggak orang yang mendustakan ayat? Ada. Nah, seperti apa? Seperti apa? 7, 100, 76. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya, diurutkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengurutkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Nah, mikir ya. Kalau ada orang mendustakan ayat-ayat seperti apa? Seperti anjing. Jika kamu menghalaukan, jika kamu menghalaunya dijulurkan lidah. Jika kamu membiarkannya dijulurkan juga lidahnya. Ketika orang menjulurkan lidah itu tanda apa tuh? Kalau ada ngejulurin lidah itu tanda apa? ngedek. Nah, ngeledek. Dinasihatin, dibiarin, itu namanya guguk namanya. Nah, orang yang mendustakan ayat itu seperti guguk tuh.
Diingetin ledek, nggak diingetin ledek gitu ya. Jangan sampai kita seperti guguk. Guguk ya gitu ya. Nggak mau dinasehatin. Demikian itu perumpamaan. Demikian itu perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Jadi perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami seperti anjing. Anjing najis nggak? Najis. Iya, kalau anjingnya najis bisa dicuci. Tapi kalau ada orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nyucinya gimana? Nah, bingung kan? Ada yang bilang anjing itu najis, kalau dijilat kena najis. Bisa dicuci nggak najisnya? Bisa. Bisa. Nah, kalau ada orang mendustakan ayat-ayat kami, gimana nyucinya, Pak? Susah. Jadi lebih najis yang mana? Yang pendusta. Nah, mendusta ayat itu seperti anjing najis. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, dicukupkan sekian. Nah, dicukupkan sekian. Halo? Sekian. Alhamdulillah. Kita tutup. Auzubillahi minasyaitonir Rajim. Terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti ya. Tanggal Insyaallah 30. tanggal 30 ya. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum Mohon warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.